Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian siapkanlah alat tulis dan buku kalian. Anak-anak, simaklah bacaan berikut ini. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan. Listrik untuk menyediakan air. Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku menghemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? 4. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contohnya. Dan yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Sebagai warga sekolah yang baik, anak-anak kalian harus memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Coba kalian centang pada gambar yang sesuai dan kalian silang pada gambar yang tidak sesuai. Anak-anak, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita semua. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, coba tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Tuliskan pada buku tugas kalian. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Nah, hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Dan kegiatan manakah yang paling singkat? Anak-anak, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi.
Contohnya, ketika menonton televisi, kalian pasti tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Anak-anak, perubahan energi dapat kalian amati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai kalian dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut ini untuk membantumu. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang lengkapilah tabel berikut ini dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga terkait dengan penggunaannya. Tuliskan jawaban kalian pada buku tugas kalian. Anak-anak, lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Nah, cobalah kalian selesaikan soal berikut dan kerjakan di buku tugas kalian. Nah, demikianlah materi hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Ibu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.